Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar melanjutkan pembahasan kita tentang himpunan. Sebelumnya anak-anak sudah tahu himpunan itu kelompok dengan definisi yang jelas ya. Jadi tidak setiap kelompok itu merupakan himpunan. Kelompok atau kumpulan. Suatu kumpulan yang terdefinisi dengan jelas itu himpunan. Jadi kalau lukisan yang bagus, mungkin untuk lukisan anak yang bagus, mungkin relatif. Kemudian himpunan orang yang tinggi, mungkin itu juga relatif. Orang yang di Indonesia dianggap tinggi belum tentu di luar negeri dianggap tinggi. Tapi banyak juga kumpulan yang berupa himpunan ya, yang akan kita bahas nanti. Mungkin lebih ke kayak himpunan, mungkin yang akan kita bahas nanti lebih ke kayak himpunan murid-murid suatu sekolah, mungkin yang ditinjau dari kegemarannya atau pelajaran favoritnya. Bisa jadi mungkin kita akan lebih sering bertemu dengan himpunan kayak himpunan suatu kelas tertentu yang jelas, yang mau dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran favorit atau pekerjaan orang tua siswa, itu termasuk himpunan. Nah, yang lebih lagi yang akan sering anak-anak temui yaitu tentang himpunan bilangan-bilangan, karena kan kita berbicara di matematika. Nah, kita nanti akan awali dulu, ada beberapa istilah baru yang perlu anak-anak ketahui. Dan nanti mungkin saya tulis merah di sini berupa diagram Venn, tapi mungkin tidak akan kita bahas di video ini, tapi baru dibahas di video berikutnya. Ada beberapa istilah sebelum kalian belajar lebih lanjut. Yang pertama, ada istilah-istilah dalam himpunan. Apa sajakah istilah-istilah baru itu? Nah, ini anak-anak harus tahu. Ada istilah anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Nih ya, kita berikan langsung contoh nih. A adalah himpunan faktor dari 15. Faktor dari 15 itu, kalau yang lupa, ya bilangan yang bisa membagi 15. Kalau kita daftar ya, anggota dari A itu 1, 3, 5, 15. Itu saja tuh ya, yang bisa bagi 15. Nah, simbolnya kalau anggota itu seperti huruf E. Nah, boleh dibaca anggota, boleh dibaca elemen. Jadi, kalau dari yang didaftar itu kita bisa lihat ada anggotanya 3 ya. 4 maaf. Ada anggotanya 4 ya. 1 anggota himpunan A atau elemen A, 3 elemen A, 5 elemen A, 15 elemen A. Kalau ada yang masuk kategori anggota, tentu ada juga yang tidak masuk dalam kategori anggota. Nah, ini kita gunakan simbol berupa seperti huruf E kemudian dicoret. Coba perhatikan video berikut ya. B adalah faktor dari 20. Jadi yang bisa bagi 20 itu kan 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, kalau kita pengen tahu
Ya, yang jelas ya, 1 elemen dari B, 2 elemen dari B, 4 elemen dari B, 5 elemen dari B, 10 elemen dari B, 20 elemen dari B. Nah, kalau kita ditanya apakah 3 termasuk elemen dari B? Bukan ya. Maka ditulis 3 bukan elemen B. 3, kemudian kayak huruf E, kemudian dicoret, kemudian B. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut. Ada lagi istilah banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, simbolnya ada. Yaitu seperti ini. Tadi kan A itu himpunan faktor dari 15. Maka ditulis NA. NA adalah banyaknya anggota himpunan A. Yaitu ada 4. Jadi N kurung buka, kemudian huruf kapital, kurung tutup. Itu istilahnya untuk membaca banyaknya anggota himpunan. Kita lanjut. B adalah himpunan faktor dari 20. Setelah kita hitung, ya, banyaknya anggota himpunan B ada 6. Paham ya dari sini ya? Jadi kayak kalau NB berarti banyaknya anggota himpunan B. NC banyaknya anggota himpunan C. Kita lanjut ke berikutnya. Ada istilah himpunan bagian. Nah, kan kemarin di video sebelumnya sudah dijelaskan ada himpunan kosong yang merupakan ini ya, sebagai catatan. Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan yang ada. Nah, selain itu, suatu himpunan juga merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Gimana? Mulai puyeng belum? Nah, langsung ke contoh saja biar nggak puyeng. Nah, C adalah faktor dari 10 ya. Nah, C kalau di data ada 1, 2, 5, 10. 1 selain sebagai anggota dari C, dia juga bagian dari C. 2 selain dari anggota dari C, bisa dikatakan dia kalau berupa himpunan merupakan himpunan bagian dari C. Begitu juga 5 dan juga 10. Nah, seperti dengan simbol C ya, C tapi beda, dibaca sebagai bagian. Nah, yang saya maksudkan adalah himpunan kosong itu adalah selalu menjadi himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi kalau C. Nah, supaya lebih jelas mengenal istilah himpunan bagian, ya, perhatikan berikut ini. C adalah himpunan faktor dari 10. Jika di daftar anggotanya, berarti C terdiri dari 1, 2, 5, 10. Nah, simbol seperti huruf C, nah itu dibaca dengan istilah bagian. Ingat, tadi sudah diberikan catatan ya, himpunan kosong adalah bagian dari setiap himpunan. Begitu juga himpunan itu sendiri adalah bagian dari dirinya sendiri. Jadi himpunan 1, 2, 5, 10, walaupun dia adalah C itu sendiri, C adalah bagian dari C itu sendiri. Nah, yang lainnya adalah dengan cara menyendirikan, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 5, himpunan 10 adalah bagian dari C. Selain itu bisa dengan memasangkan himpunan 1, 2, 1, 5, 1, 10, 2, 5, 2, 10, 5, 10. Itu juga bagian dari C. Kemudian di kelompok 3, 1, 2, 5, 1, 2, 10, 1, 5, 10, 2, 5, 10 juga bagian dari C.
Jadi ternyata dari sebuah himpunan yang elemennya atau anggotanya ada 4, bisa dibuat berapa itu? Himpunan kosong ada 1, himpunan yang sendiri-sendiri ada 4, berarti ada 5 ya. Himpunan yang berdua-dua ada 6, berarti ada 11. Himpunan yang bertiga-tiga ada 4, sudah 15, dan himpunan yang utuh ada 1, ada 16. Nah, ini istilah himpunan bagian. Kita lanjut ke berikutnya. Kalau yang bukan himpunan bagian ya kalau nggak ada di situ, misalnya 3 kan nggak ada di situ ya, himpunan 3 ya, berarti dia bukan himpunan bagian. Begitu juga dengan 2, 3, 5, walaupun 2 dan 5 itu bagian, tapi 3-nya kan bukan, sehingga himpunan 2, 3, 5 bukan himpunan bagian dari C. Nah, beberapa himpunan bilangan yang nanti mungkin anak-anak sering ketemu, ya, contohnya ya himpunan bilangan asli, itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kadang ada juga himpunan yang ditulis dengan kata-kata antara, misalnya himpunan bilangan asli antara 4 dan 8. Kalau antara itu ujung-ujungnya nggak ikut, sehingga tinggal 5, 6, 7 gitu. Nah, beda dengan yang nomor 3 ya, himpunan bilangan asli dari 4 sampai 8. Ini beda. Jadi kalau dari sampai itu ujung-ujungnya ikut. Kemudian nih, yang sering anak-anak sering lupa ya, adalah himpunan bilangan prima. Bilangan prima adalah suatu bilangan yang hanya punya tepat 2 pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Gitu. Nah, kalau antara 13 dan 17 kan nggak ada yang prima, ya kan? Berarti himpunan kosong gitu. Ada juga himpunan bilangan prima dari 10 sampai 20, berarti ada 11, 13, 17, dan 19. Walaupun dari sampai, tapi di kasuistik nomor 6 itu ujungnya nggak ikut karena tidak memenuhi syarat. Nah, terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa ya, setelah ini ada portofolio. Nah, pada selembar kertas kerjakan LKS prestasi halaman 52 sampai 53. Nomor 11, 12, 13, 14, 15 dan 21, 22, 23, 24, 25 memakai caranya ya. Jangan lupa nanti dikerjakan di kertas, kertasnya dikasih nama. Kemudian difoto. Nah, setelah difoto nanti kamu lihat di galeri itu ada pengiriman, bisa dikirim ya, ketika dipencet dikirim, kirim ke zonamatematikawon@gmail.com paling lambat hari ini nanti jam 9 malam. Terima kasih semuanya, tetap semangat ya setelah menyimak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.